manfaat dari daging kambing ya. Jadi nanti tergantung dari komposisinya. Baik, kita lihat di sisi komposisi. Nah, ini yang penting. Nah, pembahasan kita di sini. Kita lihat di sini, saya memberikan perbandingan-perbandingan antara beberapa daging. Ini dari jurnal yang saya ambil. Jadi ada daging kambing, ya, terus domba, terus kemudian babi, sapi. Veal ini daging sapi muda, ya, sapi muda, veal, dan ayam. Ya, jadi ini saya coba bandingkan di sini. Kita lihat di bagian kiri daging kambing, ya, kambing, goat, lamb, domba, pork, ini babi, beef itu daging sapi, ya. Veal itu tadi yang saya bilang sapi muda, dan ini adalah ayam sebelah kanan. Coba kalau kita lihat kandungan proteinnya, kita lihat. Ya, proteinnya itu memang paling tinggi itu pada babi di sini. Tapi lihat lemaknya. Wah, ini ngeri sekali ini. Lemaknya yang penting ini. Ternyata ayam lebih tinggi kandungan lemaknya. Kita lihat di sini. Ya, mudah-mudahan ini bisa ya, saya pakai warna. Sebentar. Ini kita lihat lemaknya. Daging kambing cuma 3. Ya, hampir sama dengan daging sapi muda. Tapi lihat yang paling tinggi di sini. Ya, ayam sama domba. Ini paling tinggi nih kandungan lemaknya. Ya, kalau daging kambing hampir sama dengan daging sapi muda. Tapi yang paling rendah lemaknya ternyata pada kambing. Nah, ini menarik nih. Wah, ini bagus banget ini ya. Dan kalau kita lihat lebih spesifik kadar asam lemak dan kolesterolnya, kita lihat di sini. Angka terendah lihat pada ini kalau kolesterol ya. Ya, lihat. Yang monounsaturated sama yang saturated ya, ini juga paling rendah. Coba kalau kita compare dengan komponen daging yang lain ini, ya ternyata domba paling tinggi ini ya kandungan saturated ya, asam lemak yang saturated, monounsaturated dan polyunsaturated. Ya, dan ternyata ayam juga tinggi. Gitu ya. Jadi ternyata yang paling rendah itu adalah golongan daging kambing. Kalau di sini veal aja nih tinggi kalau kita melihat. Ini daging sapi muda nih, ini tinggi. Tapi daging sapi biasa juga agak tinggi itu, kalau kita lihat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya lemak pada daging kambing itu ternyata sangat sedikit. Cuman karena panasnya saja tuh agak sedikit panas kan dagingnya kan. Tapi secara kandungan lemaknya sangat sedikit. Coba kalau kita lihat kandungan kalsiumnya, lihat. Kalsium pada daging kambing itu ternyata tinggi dibandingkan kalsium yang lain. Maka itu bagus sekali untuk ngobatin tulang keropos, gitu ya, pembentukan tulang dan gigi. Bahkan kalau kita ngelihat zat besinya, lihat paling tinggi dia dalam satuan miligram. Bahkan yang sapi muda aja cuma sedikit tuh. Ternyata bisa nambahin zat besi, bahkan bisa mengobati anemia karena defisiensi zat besi. Jadi bagi yang anemia nih, udah nih konsumsi kambing itu nggak apa-apa. Tadi orang hamil kan juga boleh. Sekarang nih konsumsi kambing untuk menambah HB, salah satunya dengan mengkonsumsi kambing. Karena Fa-nya juga paling tinggi di antara daging yang lain. Jelas ya? Oke. Terus kita lihat lagi di sini, kandungan potasiumnya. Lihat. Potasium itu adalah kalium. Kalium cukup tinggi loh dibandingkan yang lain, kita lihat. Ya. Maka itu sebenarnya ini yang saya curiga cara kerjanya, kenapa kambing kok aman buat hipertensi. Diduga karena memang kaliumnya yang tinggi. Kita tahu bahwa kalium yang tinggi bisa mereduksi natrium yang berlebihan di dalam tubuh. Sehingga bisa mengontrol timbulnya atau mencegah timbulnya hipertensi. Karena tinggi kalium. Ini kalau kita melihat.
Terus kemudian kalau kita lihat lagi zinc-nya. Nah, zinc ini ternyata juga paling tinggi. Kita tahu bahwa zinc berperan pada proses pembentukan insulin dan respon imun tubuh kita. Maka itu orang yang makan daging kambing imunnya juga lebih baik gitu ya, dan bagus juga untuk orang-orang yang diabetes. Orang diabetes boleh nggak makan daging? Boleh. Yang saya larang kan yang manis-manis. Karena ternyata zinc-nya juga tinggi. Zinc juga berperan dalam pembentukan insulin, dan zinc juga berperan untuk respon imun. Itu kalau kita lihat. Ya, jadi zinc-nya tinggi, potasiumnya tinggi, zat besinya tinggi. Jadi orang yang makan kambing itu biasanya nih ya tadi ya, respon imunnya bagus. Nah, zinc-nya tinggi ya, dibandingkan dengan komponen-komponen yang lain. Ya, kita lihat lagi sini kandungan vitaminnya. Nah, ini yang menarik lagi nih kandungan vitaminnya kalau kita kaji. Ya, ini saya geser-geser. Ya. Kita lihat di sini kandungan vitamin B12-nya. Dia paling tinggi. Ya, tapi walaupun hampir sama dengan daging ya, daging agak tinggi juga ini, 101,53. Kita tahu bahwa vitamin B12 itu untuk neurotropik ya, untuk saraf gitu. Itu cukup bagus. Oke ya. Terus kemudian kita lihat lagi vitamin yang lainnya lagi. Vitamin E walaupun hampir sama, terus vitamin K juga lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang domba. Maka itu kenapa di sini daging kambing itu aman buat orang hipertensi, aman buat orang yang kolesterol. Tapi sekali lagi ya, proses masaknya yang jadi penting. Karena boleh jadi daging kambingnya aman, tapi karena proses masaknya yang bermasalah, sehingga menimbulkan aspek tadi, tensi menjadi naik. Padahal kalau dilihat kandungan komposisinya, itu ternyata daging kambing itu memberikan manfaat begitu luar biasanya. Kandungan lemak rendah, gitu kan, terus tinggi kalsium, tinggi zat besi, tinggi zinc, tinggi kalium. Maka itu bagus sekali nih untuk orang-orang yang sebenarnya hipertensi. Jadi bagi orang-orang yang hipertensi, aman insya Allah untuk mengkonsumsi daging kambing, karena melihat kandungan kaliumnya yang tinggi. Oke ya, itu kira-kira begitu. Jadi saya clear semuanya dulu.